Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Lailatul Badriah, dengan NIM 2250125119. Rekan saya, Lutfiat Robiah, dengan NIM 22501114. Di sini kami akan menjelaskan mengenai panel SDP dan komponen apa saja yang ada di dalamnya. Langsung saja kita ke panelnya. Berikut adalah panel SDP. Panel SDP sendiri adalah panel yang menghubungkan listrik dari trafo yang digunakan ke rumah atau industri untuk listrik yang siap digunakan. Untuk yang pertama yaitu ada komponen lampu indikator pada panel. Nah, di sini lampu indikator ini digunakan untuk mengindikasi atau indikator ketika saklar maupun pengaman yaitu MCB terjadi gangguan. Untuk di bawahnya itu ada panel meter yang digunakan untuk mengukur arus voltage ataupun faktor daya. Untuk yang ketiga itu ada push button yang digunakan untuk mengontrol atau mengaktifkan serta mematikan komponen yang ada di dalam panel SDP ini. Setelah kita melihat komponen yang di luar, kita melihat komponen yang di dalam panel SDP. Itu adalah komponennya. Yang pertama ada komponen MCB. Nah, di sini komponen MCB adalah perangkat yang digunakan untuk melindungi sirkuit individu dari kelebihan beban atau korsleting. Itu juga digunakan sebagai untuk mendistribusikan listrik ke berbagai sirkuit di berbagai ruangan. Untuk komponen yang kedua ini ada magnetic contactor atau MC. Nah, MC pada panel SDP digunakan untuk mengontrol aliran daya listrik ke peralatan atau sirkuit. Selain itu, MC juga digunakan untuk melindungi peralatan dari kerusakan akibat arus lebih dan juga untuk mendukung otomatisasi dan meningkatkan keselamatan operasional dengan pemutusan jarak jauh. Nah, integrasinya dengan perangkat proteksi lain yaitu digunakan untuk memastikan operasi yang aman, efisien, dan handal dalam sistem distribusi listrik. Untuk yang ketiga ini ada komponen terminal blok. Nah, terminal blok adalah komponen listrik yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kabel listrik secara aman dan terorganisir, serta dapat digunakan untuk menghubungkan ke komponen yang lain. Dengan adanya terminal blok, dapat dipastikan bahwa sambungan listrik dapat terisolasi dengan lebih baik, sehingga mencegah risikonya terjadinya korsleting listrik dan lainnya. Untuk komponen yang keempat ada komponen current transformer atau CT. Pada panel distribusi digunakan untuk mengukur arus listrik dalam sirkuit utama dan mengubahnya menjadi arus lebih kecil untuk perangkat pengukur. CT juga bekerja dengan perangkat proteksi untuk mendeteksi dan merespon kondisi abnormal, serta menyediakan isolasi antara sirkuit bertegangan tinggi dan perangkat pengukur. CT juga digunakan untuk memastikan keamanan dan integritas peralatan. Selain itu, CT juga memungkinkan untuk pemantauan dan manajemen arus listrik secara akurat dan real-time. Untuk komponen yang kelima ini ada komponen saklar 3 kutub. Nah, saklar 3 kutub adalah perangkat listrik yang berfungsi untuk mengontrol aliran listrik dalam listrik 3 fasa dan memiliki 3 kontak, sehingga dapat melakukan pemutusan maupun penghubungan ketiga fasa secara bersamaan. Dengan adanya saklar 3 kutub, dapat digunakan untuk mengontrol beban listrik besar yang membutuhkan daya dari ketiga fasa, sehingga mengurangi resiko kerusakan alat atau hal yang tidak diinginkan. Untuk komponen yang keenam itu ada komponen busbar. Komponen busbar pada panel SDP digunakan untuk mendistribusikan daya listrik secara efisien dan aman ke berbagai sirkuit. Komponen ini terbuat dari bahan dengan konduktivitas tinggi seperti tembaga atau aluminium, sehingga busbar dapat digunakan untuk menangani arus besar dengan resistansi minimal. Selain itu, busbar juga digunakan untuk membantu mengurangi resiko sambungan longgar dan kebakaran, serta untuk memastikan panel lebih rapi dan mudah dirawat. Selain itu, busbar juga digunakan untuk meningkatkan kestabilan, keandalan, dan fleksibilitas sistem distribusi listrik, dan juga untuk memudahkan penambahan atau pengubahan sirkuit tanpa perlu banyak kabel baru. Selanjutnya, untuk komponen yang ketujuh ada sekring. Sekring adalah komponen penting dalam SDP yang berfungsi untuk melindungi sirkuit listrik dari kerusakan akibat kelebihan beban atau korsleting. Sekring bekerja dengan cara memutuskan aliran listrik secara otomatis ketika
arus dalam sirkuit melebihi batas aman. Hal ini digunakan untuk membantu mencegah kerusakan pada kabel, peralatan listrik, dan bahkan dapat mencegah terjadinya kebakaran. Selanjutnya yaitu komponen NPB. Komponen NPB pada panel SDP digunakan sebagai pembatas arus jika terjadi beban lebih, dan juga ketika arus yang mengalir pada NPB ini melebihi dari in atau arus nominal, maka NPB ini akan memutuskan arus ke beban. Sekian penjelasan mengenai panel SDP dari kelompok 6, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.